Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historica Islamic Revelation, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Pada episode ke-9 ini, kita akan melanjutkan pemaparan di episode ke-8 lalu. Episode sebelumnya dapat dilihat di link deskripsi di bawah. Dan bagi yang belum menyaksikan episode sebelumnya, disarankan agar melihat seri video ini dari episode pertama agar memperoleh pemahaman secara lengkap. Tapi sebelum kita lanjut channel ini, mari kita dukung channel ini agar tetap semangat membuat video. Dan caranya sangat mudah, yaitu like, share, klik lonceng, dan subscribe. Raja Bayazid disebut si petir karena mobilitasnya yang tinggi, yang bergerak bolak-balik antara Anatolia dan Balkan, lalu menguasai keduanya dengan cepat laksana petir. Hanya dalam kurun waktu sekitar 7-8 tahun, Bayazid berhasil menyatukan Anatolia dan Balkan. Perlu diketahui bahwa Turki Utsmani ini dengan pencapaian wilayahnya yang sangat luas ini, dia tetap tunduk kepada kekhalifahan Bani Abbasiyah yang sudah berpindah dari Baghdad ke Mesir dalam lindungan dinasti Mamluk. Tampaknya Bayazid paham akan makna persatuan Islam dalam satu naungan kekhilafahan. Struktur kekhilafahan kala itu mirip dengan struktur negara Commonwealth di era modern ini, yang mana setiap kesultanan diberi kewenangan mutlak untuk membuat kebijakan polisinya, tapi tetap tunduk kepada kekhilafan global, yaitu Khilafah Abbasiyah. Kala itu Konstantinopel bagi titik putih yang dikelilingi jelaga hitam kekuasaan Bayazid. Hampir saja Konstantinopel ditaklukkan jika saja tak ada pertarungan dengan kekuatan Islam lain, yaitu Timur Leng. Dua singa Islam yang saling berklaim sebagai representasi kekuatan Islam yang akhirnya berbenturan. Kala itu bisa dibilang Timur Leng dan Turki Utsmani adalah dua kekuatan yang dominan di dunia ini. Adapun sebab benturan itu dapat dirinci sebagai berikut. 1. Provokasi para penguasa di bawah kerajaan masing-masing. Penguasa di wilayah Irak yang merupakan wilayah Timur Leng meminta perlindungan kepada Bayazid. Sebaliknya, penguasa wilayah Asia Kecil yang berada di bawah kekuasaan Bayazid meminta perlindungan kepada Timur Leng. Akibatnya keduanya berbenturan. 2. Provokasi negara-negara Nasrani di Eropa Timur kepada Timur Leng agar menyerang Utsmani. 3. Surat menyurat antara dua pihak yang membakar emosi. Kedua belah pihak saling menyindir dalam suratnya. Surat itu berisi saling celaan yang sangat keras sehingga kedua kubu berbenturan akibat celaan-celaan tersebut. Akhirnya keduanya terbakar dan menyatakan perang. Kedua pasukan bertemu di Ankara pada tahun 1402 Masehi. Kekuatan Bayazid itu sekitar 120.000, sedangkan Timur Leng lebih banyak lagi, yaitu sekitar 800.000. Terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Akhirnya Bayazid harus mengakui kehebatan Timur Leng yang akhirnya pasukannya dapat dikalahkan. Dan beliau sendiri ditangkap. Dan setahun kemudian beliau wafat dalam tahanan. Kekalahan Bayazid disebabkan beberapa hal. 1. Banyaknya pasukan Bayazid yang berasal dari etnis Mongol membelot ke pihak Timur Leng. Kedua, Bayazid terlalu memasakkan diri menghadapi pertarungan di musim panas yang menggigit, sehingga banyak pasukannya yang mati kehausan. Mendengar kekalahan dan kematian Bayazid,
Eropa langsung bersorak gembira dan menyatakan selamat kepada Timur Leng. Eropa bernapas lega karena ancaman pasukan Utsmani mereka anggap sudah musnah bersama wafatnya Sultan Bayazid. Walaupun anggapan itu di kemudian hari ternyata salah besar. Timur Leng kemudian membuat polisi yang bertujuan memecah belah Turki Utsmani sehingga tak bisa bangkit lagi. Polisi itu adalah memberikan kekuasaan kepada salah satu putra Bayazid di wilayah ex-Utsmani, sehingga terciptalah konflik perebutan warisan kekuasaan di antara putra-putra Bayazid yang berjumlah sekitar 5 orang. Polisi ini bertujuan memperlemah kekuatan Utsmani sehingga kekuasaan Timur Leng tidak terganggu oleh Utsmani yang merupakan rivalnya yang paling kuat. Dengan memperdalam akar konflik di antara pewaris Utsmani ini, Timur Leng mengharapkan Turki Utsmani secara perlahan akan terkubur sendiri dalam perjalanan sejarah. Konflik ciptaan Timur Leng ini berlangsung hampir 10 tahun. Turki Utsmani dalam masa itu hampir tenggelam dalam konflik sengit itu. Masa depan Utsmani dipandang akan runtuh. Namun, Allah berkehendak lain. Sultan Muhammad I, putra bungsu Bayazid, mampu menjadi pemimpin tunggal di tahun 1413 Masehi dan menghimpun kembali wilayah-wilayah ex-Utsmani. Cahaya terang tampaknya mulai bersinar kembali pada dinasti Utsmani ini dan kembali merealisasikan visi Bani Utsmani untuk menaklukkan Konstantinopel. Timur Leng sendiri wafat 2 tahun setelah wafatnya Bayazid, yaitu di tahun 1405, dan tidak sempat melihat bagaimana kegagalan total rencananya untuk menghancurkan kekhalifahan Utsmani. Karena kekhalifahan ini berhasil disatukan oleh Sultan Muhammad I di tahun 1413 Masehi. Malah Turki Utsmani kemudian menjelma menjadi kekuatan terbesar di dunia Islam pada beberapa ratus tahun kemudian oleh para anak turunannya. Berbeda 180 derajat dengan anak turunan Timur Leng yang malah membawa kerajaannya menuju keruntuhan. Kerajaan Timur Leng lenyap di sekitar tahun 1460 Masehi dengan raja terakhir Abu Said. Timur Leng adalah legenda penakluk dunia tersendiri setelah Genghis Khan dan Alexander Agung. Pasukannya melintasi Eurasia dari Delhi sampai ke Moskow. Dia membangun kerajaan yang kuat dari tahun 1370 Masehi sampai dengan kematiannya di tahun 1405 Masehi. Timur Leng berarti Timur si Pincang. Nama pincang itu diberikan karena kakinya memang pincang setelah terkena anak panah. Timur Leng dianggap sebagai penakluk hebat dalam sejarah karena dia bukan keturunan raja. Dia bukanlah anak raja seperti Alexander Agung atau pewaris suku seperti Genghis Khan. Alexander dan Genghis Khan sejak awal sudah punya modal sebagai penakluk, baik dari segi pasukan perang dan keturunan raja. Kalau mengikuti pendapat Ibnu Khaldun, maka Alexander Agung dan Genghis Khan sudah punya modal asobiah yang sangat kuat untuk menopang diri mereka menjadi penakluk sempurna. Karena memang kala itu menurut pandangan umum, keturunan bangsawan adalah modal kuat sebagai sumber ketundukan dan loyalitas sebuah bangsa. Tapi Timur Leng tidak memiliki semua itu. Dia hanyalah rakyat biasa dan memulai semuanya dari nol. Lalu perlahan menyatukan suku-suku berbagai latar belakang yang akhirnya membentuk pasukan besar dan membangun dinasti tersendiri. Timur Leng dibesarkan di lingkungan bangsa nomaden di Asia Tengah yang memiliki keterampilan seperti Genghis Khan, yaitu kemahiran berkuda dan memanah. Dia berasal dari suku Barlas yang merupakan cabang dari suku Tartar. Berbeda dengan suku Mongolia, suku Tartar berbahasa Turki, dan mereka di abad 14 secara masif telah memeluk agama Islam Sunni. Sehingga Timur Leng mewarisi tradisi Islam dan Mongolia sekaligus. Dia selalu mengulang-ulang semboyannya yang terkenal.
Sesungguhnya di bumi itu wajib hanya ada satu penguasa, karena di langit juga hanya ada satu Tuhan. Timur Leng menjelma menjadi kekuatan besar di tahun 1370 Masehi setelah berhasil menaklukkan daerah Transoxiana dan menjadikan Samarkand sebagai pusat kekuasaannya. Sejak itulah dia melebarkan kekuasaannya sampai wafatnya di tahun 1405. Daerah kekuasaannya meliputi sebagian Rusia, Persia, Asia Tengah, India, dan Asia Kecil. Timur Leng menggunakan gaya yang mirip jenis Khan dalam melakukan ekspansi ke seluruh dunia dengan cara meneror, kebengisan, dan pengurusakan terhadap penduduk dan negeri tersebut. Keganasannya tercermin dari pembunuhan massal terhadap negeri-negeri yang tak mau tunduk. Di kota-kota yang telah ditundukkan, dia mendirikan piramid dari tengkorak rakyat yang telah dibunuh. Di Delhi, dia telah membantai hampir 80.000 penduduknya. Dan di Aleppo, dia membunuh 20.000 orang. Namun, dia tetap seorang muslim. Dia tetap turut dalam sholat berjamaah, puasa Ramadan, mendengarkan bacaan Quran, dan selalu memerangi minuman keras. Memang pribadi yang unik. Sampai-sampai sejarawan Herbert Adam Gibbon mengatakan sulit menentukan apakah Timur ini pembangun peradaban atau pelaku kejahatan. Karena ketika Timur menghancurkan sebuah kota, tapi seringkali kota tersebut dibangun kembali dan tumbuh menjadi kota-kota maju. Dunia saat ini mengenal USA, Rusia, dan Cina sebagai negara superpower. Sedangkan dunia Islam rata-rata di bawah hegemoni mereka. Padahal, di era abad pertengahan, negara superpower modern tersebut belumlah jadi apa-apa. Mereka masih terkebelakang. Dunia di abad pertengahan itu, superpowernya adalah Utsmani dan Timur Leng, yang statusnya adalah Islam. Memang berbeda 140 derajat, tapi itulah sejarah. Dan itulah takdir besi sejarah yang Allah gariskan untuk manusia di bumi, di mana hari-hari itu dipergilirkan di antara bangsa-bangsa. Ada suatu ketika Islam di atas dan selain Islam di bawah. Ada saat lain Islam di bawah dan selain Islam di atas. Kejayaan negara superpower di era ini dipastikan tidak akan selamanya. Seperti apa yang diramalkan oleh Francis Fukuyama, bahwa kapitalisme ala barat adalah the end of history. Atau dengan kata lain, bahwa kapitalisme akan kekal selama-lamanya. Tapi ramalan itu dipastikan salah, karena sejarah akan menunjukkan hukumnya. Hukum yang ditetapkan oleh Allah bahwa segala sesuatu pasti ada kelahiran, kedewasaan, lalu kematian. Begitu juga dengan negara atau ideologi, pasti kematian akan menyongsong peradaban tersebut cepat atau lambat. Jadi kita sebagai muslim tidak perlu risau dengan kekuatan kafir yang mencengangkan dengan kehebatan persenjataan dan teknologi mereka di era ini. Kekuatan muslim yang ditakdirkan Allah akan kembali menguasai dunia, dan janji Allah adalah benar. Lagi pula, keterbukaan dunia Islam belum lagi genap 100 tahun sejak runtuhnya Turki Utsmani di tahun 1924. Perilaku Timur Leng menunjukkan kepada kita tentang tabiat kekuasaan dalam pandangan Islam yang memang mempunyai dua sisi yang kontradiktif, ibarat pisau bermata dua. Satu mata pisau bisa membawa kepada kebaikan, satu mata pisau lagi bisa membawa kepada kezaliman. Ini berlaku umum untuk semua corak kekuasaan, baik kekhalifahan, teokrasi, monarki, komunisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, demokrasi, dan lain-lain. Kekuasaan yang dipegang oleh Khurafasidin sebagai Raja Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani digunakan untuk menyebarkan Islam ke seluruh manusia. Mereka membangun negeri dengan ilmu pengetahuan, keadilan sosial, keimanan, dan lain-lain. Tetapi ada juga kekuasaan digunakan untuk semata hawa nafsu, jabatan, dan kekayaan. Ini terjadi pada Timur Leng, sebagian dinasti Umayyah, sebagian dinasti Abbasiyah, dan negeri Andalusia.
Abu Hasan Al-Nadawi dalam buku Tokoh Pemikir dan Dakwah Islam menuturkan bahwa ketika kekuasaan bergeser dari Khulafaur Rasyidin ke Bani Umayyah, maka jahilah modern muncul kembali. Dulu Baitul Mal adalah milik umat, lalu berubah menjadi milik pribadi para pejabat. Dulu orang fasik dijauhkan dan disingkirkan, lalu berubah menjadi didekati karena kepandaiannya dalam soal-soal politik. Roda pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang gila kemewahan dan kekedudukan. Ini pelajaran bagi umat Islam agar tidak mengkultuskan kekuasaan sehingga menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Harusnya kekuasaan digunakan sebagai alat untuk merealisasikan ajaran Islam. Mungkin ini nasihat bagi gerakan HTI yang tampaknya menjadikan pembentukan khilafah sebagai satu-satunya solusi dalam mengembalikan kejayaan Islam. Yang harus diingat adalah dalam sejarahnya kekhalifahan Islam terutama Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, terutama Timur Leng, profil mereka bukanlah manusia sempurna. Mereka tak seperti yang digambarkan HTI sebagai model pemerintahan yang penuh dengan perilaku kemalaikatan dan tanpa cacat. Tetapi ada juga kezaliman dari para khalifahnya kepada rakyat dan kemaksiatan. Bahkan adalah fenomena umum saling bunuh antar sesama muslim, antar keluarga, adik dan kakak, paman, ayah dan anak, dan lain-lain untuk memperebutkan kekuasaan. Begitu juga ini adalah nasihat buat para polis Islam yang ada di NKRI seperti PKS, PAN, PKB, PBB, dan PPP agar tidak larut dalam permainan kekuasaan dalam bingkai demokrasi. Padahal sejauh ini kekuasaan yang mereka miliki cuma secuil dan tak pernah memperoleh suara di atas 8%. Walau sudah hampir 20 tahun berpolitik. Mulanya mereka adalah ormas-ormas yang di era Orde Baru terpinggirkan secara politik dan kekuasaan. Partai-partai tersebut di era Orde Baru berasal dari gerakan Islam seperti Muhammadiyah, NU, Gerakan Tarbiyah, Dewan-Dewan Islamiyah, dan lain-lain. Setelah Orba tumbang dan digantikan dengan semangat reformasi, mereka tampil menjanjikan semangat reformasi dan Islam kepada publik. Namun dalam perjalanannya, tampaknya mereka terseret arus kekuasaan yang jahiliyah yang merupakan mereka dari semangat awal reformasi. Kini publik disuguhkan fenomena perpecahan dan saling hantam terjadi di dalam tubuh partai tersebut. Perpecahan yang terjadi tidak tanggung-tanggung langsung pada tingkat elitnya. Padahal mereka baru punya kekuasaan secuil. Apalagi jika mereka ditakdirkan berkuasa dan memimpin negeri ini. Belum lagi mereka punya kekuasaan seperti Khalifah Umayyah atau Turki Utsmani. Mereka sudah saling tikam antar sesama mereka. Tentu saja para musuh Islam memandang happy atas fenomena ini. Begitu juga dengan organisasi Banser yang sudah merasa berkuasa padahal baru punya kekuasaan secuil, tapi bisa menghakimi sesama muslim. Kita melihat benturan oknum Banser dengan personal HTI lebih terkait dengan masalah pengaruh dan kekuasaan saja. Tapi lalu dikait-kaitkan dengan ideologi dan akidah. Inilah kemudian menjadi polemik di masyarakat muslim. Peristiwa ini mendidik gerakan Syiah dan Khawarij di dunia Islam di era abad pertama Hijriah. Dua gerakan ini awalnya adalah masalah perbedaan pendapat sekitar politik kekuasaan. Khawarij berbeda pendapat dengan Khalifah Ali RA terkait politik perang dengan Muawiyah. Sedangkan Syiah berbeda pendapat dengan kalangan ahli sunnah terkait pewaris kekhalifahan. Namun perbedaan pendapat politik tersebut berkembang sedemikian rupa menjadi soal konflik akidah. Tapi begitulah watak kekuasaan. Tidak selamanya kekuasaan berwatak seperti Umar bin Khattab. Terkadang mereka berwatak seperti Timur Leng yang suka membantai saingan sesama muslim ataupun berwatak lalai dan maksiat. Maka sikap berhati-hati terhadap kekuasaan adalah hal penting untuk dipahami secara mendalam. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Sesungguhnya yang harus dikedepankan adalah pembangunan manusia-manusia yang berkomitmen kepada Islam yang akhirnya menjadi obor penerang bagi kegelapan. Biasanya ini muncul pada sosok ulama, bukan pada sosok khalifah. Demikianlah pemakaran ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.